Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, saya Tri Romadoni, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2446 573619. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SD Negeri Brebes 02, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan mata pelajaran IPAS bab 1 melihat karena cahaya. Terima kasih. Akio Setiawan hadir. Alena Sofia, Alvira Arsya Humaira hadir. Alodia Safira hadir. Anidia Iwan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana kita akan membahas tentang melihat karena cahaya, ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang cahaya, ya, dan beberapa sifat cahaya. Sekarang beralih ke melihat karena cahaya. Jadi kita bisa melihat itu karena cahaya. Nah, sudah siap pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke. Siswa kelas 5A, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Semangat semuanya, dengan sesama siswa kelas 5A semuanya. Hebat! Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap! Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokuslah semangat dan
waktunya. Bukan dulu pakai rekan waktunya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengetahui bagaimana mata dan fungsinya. Ya, coba dilihat teman di sebelahnya matanya ada berapa? Ada dua semua ya, sehat semua ya. Di sini ada yang pakai kacamata apa tidak? Ada. Dan matanya masih sehat semua. Oh iya, pakai kacamata. Iwan ya. Iwan minus berapa? 1. Oh 2. Oke ya. Jadi tujuannya pembelajaran pada kali ini adalah kita bisa mengetahui mata dan fungsinya. Jadi di dalam mata itu ada apa saja sih? Fungsinya untuk apa? Yang kedua, tujuannya adalah supaya kalian bisa menjelaskan cara kerja mata. Ya, mulai dari pada saat kita melihat, nah itu cara kerjanya dimulai dari apa? Ya, nanti bisa dijelaskan skemanya. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita bisa melihat? Kenapa kita bisa melihat? Kita dikasih oleh Allah satu pasang mata kanan dan kiri. Kenapa kita bisa melihat benda? Misalkan ini, Bu Dewi melihat apa ini? Lem. Kenapa bisa melihat? Karena ada cahaya, betul. Nah, gimana sih cara kerja mata kita? Caranya gimana? Nah, kita akan bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, di sini perhatikan, di sini ada gambar. Coba kalian sebutkan ada apa saja yang di gambar ini. Ada apa? Ada berapa orang di sini? Ada 5 orang. Seandainya posisi kalian itu di orang yang tutup matanya seperti ini, bisa melihat apa tidak? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa melihat? Karena ditutup. Kalau ditutup berarti gelap apa terang? Gelap. Ada cahaya apa tidak? Tidak ada ya. Karena mata kita terbuka, tidak ditutup seperti orang ini, maka kita bisa melihat ada berapa orang? Ada 5 orang. Tapi kalau kata orang ini, karena ditutup pakai kain, gelap, tidak ada cahaya, maka dia tidak akan bisa melihat ada orang di sekitarnya. Jadi intinya apa? Kalau posisi gelap, kita bisa melihat apa tidak? Tidak bisa ya. Jadi kenapa kita bisa melihat? Bu Dewi bisa melihat Arsya, bisa melihat kalian, itu karena ada yang pertama. Nih, kalian pegang coba paling atas ada apa ini namanya? Alis ya, alis. Ada alisnya semua? Ada yang gak ada alisnya? Iya, mungkin ada beberapa yang alisnya itu samar-samar ya, jadi belum lebat atau memang dari keturunannya yang berada di atas mata. Tujuannya biar apa? Fungsinya buat apa di situ? Iya, melindungi mata kita dari air atau keringat yang masuk ke dalam mata. Kemudian dari alis turun ke mana itu? Bulu mata. Coba dipegang bulu matanya. Iya. Panjang. Jadi bulu mata ini adalah rambut pendek yang letaknya di kelopak mata. Ya, jangan sampai salah. Yang di atas ini namanya apa? Alis. Kalau di bawahnya alis ada bulu mata ya, letaknya di kelopak mata. Nah, bulu mata ini fungsinya adalah melindungi mata kita dari benda asing seperti debu dan kotoran. Jadi yang namanya debu itu memang tidak terlihat ya, karena lipatan mata. Nah, ini bagian mata yang terlihat. Lipatan mata di sini berarti di bawahnya alis ya. Lipatan mata ini adalah kulit yang melindungi bagian bola mata di sini. Berikutnya ada apa lagi mata? Ada yang namanya sklera atau selaput putih. Coba saling pandang-pandangan. Nah, pandang-pandangan ada, lihat nggak sklera? Sklera itu bagian berwarna putih dan keras pada
melihat teman sebangkunya, kayak apa sih sklera ya. Nah, otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada bagian ini. Nah, selain itu, sklera juga berfungsi untuk melindungi bagian penting dalam mata. Coba Bu Dini ini ya, QR, scan QR biar kalian jelas. Yang mana sih namanya sklera atau selaput putih? Matanya nih, yang merah nih, ya. Ini namanya sklera, bagian yang warnanya putih. Ini, ya, ya. Sini, ya, yang kayak gini. Mata kalian itu di dalamnya seperti ini, ya. Ada otot-ototnya juga. Nah, ini sklera itu yang warnanya putih. Ini mata Ada iris. Iris bukan iris bela ya. Iris ini merupakan bagian mata yang berwarna. Ya, iris ini fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. iris. Berikutnya ada pupil ya. Pupil ini bukan pupil. Pupil ini adalah lubang bunda berupa titik yang letaknya di tengah iris. Ini sebenarnya ada pupil ini adalah lubang bunda berupa titik yang letaknya di tengah-tengah iris ya. Jadi pupil ini merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata, jadi melewati pupil. Coba satu, terus sama dua, tiga lah ya, 3, 4, Safira. Ayo berapa tadi? Berapa? 4, 5. Terus berikutnya 1 ya. Saat kalian memandang temannya, itu kan posisinya ada cahaya ya, terang ya, berarti ya kelihatan ya, itu pupil dia itu akan mengecil ya. Tapi kalau kita melihat dalam posisi yang gelap, misalkan kita tutup seperti ini nih, nah ya kayak gitu, itu nanti pupilnya akan melebar ya. Nah ini, jadi karena pupil itu sensitif terhadap cahaya ya. Pada saat di tempat yang terang atau banyak cahaya, itu kan banyak cahaya ya, ada cahaya matahari dari luar, ada lampu juga, maka pupil mata itu akan mengecil ya, akan mengecil seperti ini ya. Itu yang hitam-hitam itu ya. Kemudian kenapa mengecil ya, supaya cahaya yang masuk ke mata itu tidak terlalu banyak. Kalian kalau melihat sesuatu yang sangat terang itu silong ya, lihat. 1. Ya, sudah. Dapat kelompok semua ya. Coba yang kelompok 1 angkat tangan, kelompok 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apa 6 apa 7? Ya, kelompok 2 angkat tangan, kelompok 2. Ya, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 5. Ya, sudah dapat kelompok semua ya. Nanti duduk bersama kelompoknya. Tapi sebelumnya ya ini. Nah, kemudian di sini ada bagian mata. Yang pertama ada kornea. Nah, kornea di situ. Ya, perhatikan gambarnya ya. Di sini ada kornea. Jadi kornea ini adalah selaput bening. Bening itu berarti banyak warnanya seperti air putih, seperti kaca. Kaca itu kan bening ya. Tuh jendela kayak gitu tuh bening. Ya, kornea ini fungsinya adalah sebagai tempat masuknya cahaya yang masuk ke mata. Jadi bening kayak plastik, nggak ada warnanya, seperti air putih. Ya, itu yang ada di mata kita. Berikutnya ada lensa. Nah, lihat gambarnya lensa di situ ya. Tuh di dalam mata kita tuh seperti ini bagiannya, tuh lensa seperti
Nah, lensa ini adalah bagian transparan di belakangnya iris. Ya, tadi irisnya sudah dijelaskan ya gambarnya ya. Lensa ini fungsinya adalah untuk memfokuskan dan mengarahkan cahaya yang masuk ke mata, difokuskan ya, sehingga tepat jatuh pada retina. Berikutnya setelah lensa, cara kerjanya. Ya, gimana sih cara kerja mata? Nah, lensa mata itu punya kemampuan menebal dan menipis. Nah, jadi pada saat kita melihat benda yang dekat, itu lensa mata akan menebal. Ya, jadi kalau kita melihat benda yang jauh, maka lensa mata akan menipis. Jadi harus dibantu dengan kacamata. Apalagi kalian mainan gadget. Nah, di sini bagian mata dalam dan fungsinya. Yang pertama ada otot silaris. Nah, otot silaris di situ. Nah, otot silaris ini adanya. Jadi retina ini adalah selaput yang terletak di paling belakang. Nah, ya, kalian tahu warna semua ya. Jadi nanti dia yang akan menjelaskan ini warna apa? Warna pink. Kemudian ini warna apa? Putih. Nah, itu tugasnya seperti itu. Ya, yang tahu kalian bios berapa? Di sini paham? Paham ya? Ada pertanyaan apa tidak? Sudah paham semua? Ya, tadi kelompoknya sudah ya. Ya, sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Coba kelompok 1 di sini paling depan sini. Kelompok 1 bukunya silakan dibawa. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti coba cari yang lembar di mana. Ya. Kelompok 4, siapa yang mau ke depan? Kelompok 5. Oke, kelompok 5, silakan. Pegang ya, ini namanya kode Q. Namanya adalah kelompok generasi juara. Ya, jadi kelompok ini menekankan potensi menjadi juara dalam belajar. Silakan diambil di kelompoknya. Ini generasi juara namanya, bagus kan? Ya, jadi kalau nama bunga atau nama hewan kan kelompok yang menyebarkan cahaya pengetahuan. Ya, ini bangun sendiri bisa. Kelompok 4, kalian berdirikan gini. Ini kan ada tulisan A. Coba dilihat kodenya. Kalau A, A. Ini, ya. Kalau jawabannya B, kalian gini. Kan ada B di situ ya. Jadi posisi jawaban itu ada di atas. Kalau jawabannya C, ini. Nanti Bu Dewi scan, ya. Kalau jawabannya D seperti ini. Kelihatan ada ABC-nya semua di situ? Ya, itu cara jawabnya seperti itu ya. Jadi ini A, B, C, D. Nanti jawabannya akan terletak di sini. Sampai sini paham? paham ya? Paham ya? Ketika manusia berada di dalam ruangan yang gelap, maka fosil akan A mengecil, B membesar, C terbalik dan diperkecil, D terbalik dan diperbesar. Sudah siap? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 jawabnya? Diangkat jawabannya, silahkan. Diangkat pelan-pelan, nanti Ibu jadi scan jawabannya kalian. Kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4, ada kelompok 4. Nah, dari situ kelompok 5. Oke.
Iya, jawabannya betul semua. Tepuk tangan. Jadi tangkap cahaya adalah dimulai dari apa? Ayo, silakan yang bersiap. Siapkan jawaban kalian. Sudah siap? Apakah A, B, C, atau D? Sudah siap? Kalau sudah ada jawabannya silakan ya. Hitungan ketiga apa jawabannya ya? 1, 2, 3. Silakan. Kelompok 1 silakan. Jawabannya? Oke, sudah terekam. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5. Oke, 5 kelompok sudah menjawab semua. Sekarang kita lihat jawabannya. Oke, betul semua. Tepuk tangan. Pertanyaan berikutnya, fungsi bagian mana yang diberi tanda panah? Ayo, silakan. Ya, itu apa? Fungsinya buat apa? Dilihat toh gambarnya, kelihatan kan? Kelompok 1 sudah masuk, kelompok 2. Kelompok 2 belum masuk, dilihat lagi mas. Oke, kelompok 3, 4, kelompok 5. 5, 5, 5. Oke, sudah semua ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat jawabannya. Wah, ada yang salah dan betul. Gak apa-apa. Jawaban yang tepat adalah A, ya, tempat masuknya cahaya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Coba dilihat nomor 5. Ayo, silakan. Bagian mata yang ditunjukkan pada panah berikut namanya apa? Apakah iris, pupil, retina, atau sklera? Gimana? Kelompok 1, 2. Kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok. Sudah ya, 5 kelompok sudah menjawab. Sekarang kita lihat jawabannya. Iya, betul atau salah jawabannya? Iya. Yang betul adalah D, ya, sklera. Tidak apa-apa, masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya. Nah, perhatikan gambarnya, itu gambarnya jelas banget ya. Fungsi bagian mata yang ditunjukkan oleh tanda panah fungsinya untuk apa? Apakah A, B, C, atau D? Kelompok 1 sudah, kelompok 2. Tunjukkan jawabanmu. Belum. Kelompok 4. Oke, sudah masuk kelompok 5. Kelompok 2 belum. Oke, 5 kelompok sudah menjawab. Sekarang bisa lihat jawabannya. Betul atau salah? Adalah A, mengatur banyak sedikitnya dan Coba ya, sekarang teman dulu untuk penerimaan. Iya. Ingat ya, tadi sudah ada beberapa skornya, nanti ada nilainya. Pertanyaan berikutnya. Bagian mata yang berfungsi menggerakkan mata. fungsi ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Tidak berwarna, berfungsi
ya. Jadi bentuknya itu memang transparan. Pertanyaan terakhir, ya, pertanyaan yang ke-10. Sudah siap semua? Sudah, tetap semangat ya. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, bagian apa yang berguna untuk mencegah keringat dan kotoran dari dahi agar tidak masuk ke dalam mata? Itu namanya apa ya? Apakah A, B, C, atau D? Kelompok 1 sudah masuk jawabannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, mana jawabannya kelompok 4? Oke, kelompok 5. Ya. Oke, 5 kelompok sudah masuk semua ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lihat jawabannya. Kita lihat nilainya, coba. Iya, coba dilihat nilainya. Kelompok juara pertama kelompok 5, tepuk tangan kelompok 5. Nilainya 4.800. Itu sama juga seperti kelompok 2. Mana kelompok 2? Iya, kelompok 2 juga sama skornya 4.800. Itu juara satunya berarti ada 3 juara satunya. Ya, juara satunya ada 3. Satunya kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 juga hebat ya. Dengan perolehan nilai sama 4.800. Kemudian peringkat 2 ditempati oleh kelompok 3. Lentera Ilmu, mana kelompok 3? Iya, kelompok 3 itu perolehan nilainya 3.000 berapa? 3.600. Kemudian di peringkat 3 ada kelompok 4. Mana kelompok 4? Iya, kelompok 4 dengan perolehan nilai 3.000 ya. Jadi di sini kan ada di question 1, question 1, question 2, pertanyaan 1, 2, 3. Nah, yang tanda merah ini berarti tadi menjawabnya salah ya. Kalau yang hijau berarti tadi menjawabnya benar. Pembelajaran pada kali pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah paham semua ya. Ya, jadi intinya pada saat kita melihat dalam posisi yang terang, maka pupil itu akan mengecil atau membesar? Mengecil. Tapi kalau kita melihat benda dalam posisi yang gelap atau kurang cahaya, maka pupil itu akan membesar karena dia berusaha mencari cahaya ya supaya gambarnya itu jelas ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Iya, senang apa enggak bikin kuis seperti ini? Senang ya. Jadi kalian tinggal menjawab dengan mengangkat kode QR-nya kalian. Coba sebelum. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya masih berhubungan dengan makan ya. Boleh silakan kembali ke selanjutnya. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan membahas tentang gangguan penglihatan mata.